Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'd. Ikhwah sekalian, ibu, bapak dan kawan-kawan rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita modal terbaik kita. Sesudah Ramadan kita selesaikan dengan harapan tentunya taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima apapun yang kita ibadahkan selama bulan Ramadan kemarin dari kami dan juga dari antum semua. Siyamana wa siyamakum, begitu juga puasa kami, puasa antum semua. Tadarru'ana wa tadarru'akum, rintihan doa-doa kami dan doa-doa antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya semuanya dari kita. Dan terlebih lagi adalah harapan kita, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita hikmah terbesar dari bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, insyaallah. Allahumma amin. Ikhwah sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan adalah modal. Ibadah bulan Ramadan adalah modal. Bagaimana koneksi kita kepada Allah yang selama ini kita bina, ini adalah modal. Maka kemudian yang kita perlukan berikutnya adalah apa yang bisa atau kita teruskan, apa yang bisa kita teruskan dari amalan, dari kesalihan, dari apapun yang kita bisa lakukan di masa-masa yang akan datang sampai dengan nanti ketika kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ikhwas sekalian, perkenankan kali ini tema itu saya ambilkan dari dua ayat Al-Quran. Yang pertama tersebut di dalam surah An-Naml ayat 19. Di sana ada poin penting untuk kita. Dan ini adalah doa. Jadi ini adalah doa kita yang seyogyanya kita mohonkan kepada Allah setiap kali kita selesai menunaikan ibadah salat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tuhanku, perkenankanlah engkau bisikkan kepadaku, perkenankanlah engkau ilhamkan kepadaku apa kekuatan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, nikmat-nikmat yang telah pernah engkau berikan kepadaku, juga nikmat-nikmat yang pernah engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Kemudian realisasi berikutnya apa? Wa an a'mala sholihan tardahu. Ini penting. Jadi syukur itu apa? Syukur itu adalah melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. An a'mala sholihan. Amal yang mana? Amal yang salih. Salih yang seperti apa? Salih yang engkau ridhoi, ya Allah. Adakah amal manusia yang Allah tidak ridho? Karena teks ayat atau doa Nabi Sulaiman, teks ayat Allah ini jelas seperti itu redaksinya, maka pasti ada amalan yang tidak diterima oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Maka kita mohon agar sepanjang tahun ini nanti amalan-amalan kita adalah amalan-amalan yang diterima oleh Allah. Untuk bisa diterima bagaimana? Mengikuti garis aturan yang sudah Allah tetapkan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. An a'mala sholihan tardahu. Ini yang pertama. Amalan pribadi, amalan individu, kesalihan pribadi, kesalihan individu. Ini yang pertama.
Apakah sampai di situ selesai? Jawabnya tidak, belum. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dan ya Allah, masukkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang yang salih, ke dalam komunitas orang-orang yang salih, ke dalam jamaah orang-orang yang salih. Seolah di sini kita tidak cukup dengan mengatakan, ya Allah, jadikanlah kami soleh sebagai seorang pribadi. Allah mengajari kita supaya apa? Supaya kita ini juga bisa salih bersama-sama. Bersama-sama dengan komunitas, sama-sama dengan jamaah. Mudah-mudahan juga bersama-sama dengan grup yang sudah pernah kita buat selama di bulan Ramadan ini. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Dan masukkanlah kami ya Allah dengan rahmatmu dalam kelompok orang-orang yang salih ini tadi. Nah, orang-orang yang salih yang seperti inilah yang nanti akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa saling mencari nanti. Ketika di antara kita tidak ada yang hadir, barangkali masih ada di tempat yang jauh di sana. Allah kemudian akan memberikan hak kepada sahabat ini tadi, yang pernah ngaji bersama-sama, puasa bersama-sama, cari. Dan bisa jadi itu saya. Mohon nanti kami dicari. Inilah manfaat kesalihan sosial. Jadi pada ayat 19 surah An-Naml, realisasi dari kesyukuran ini tidak cukup hanya dengan kesalihan sendiri, tapi Allah menekankan di situ untuk masuk di dalam kesalihan sosial, kesalihan bersama-sama, kesalihan berjamaah. Supaya apa? Supaya kita bisa saling memberi, saling menerima, saling menguatkan. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah mengumpamakan bahwa jasad seseorang mukmin itu, kondisi seseorang mukmin itu seperti jasad yang satu. Itu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah tawadihim, cinta. Yang kedua tarahumihim, kasih sayang. Yang ketiga ta'atufihim, rasa empati, rasa simpati. Inilah yang perlu kita bina sesudah kita bulan Ramadan ini nanti selesai. Kemudian ikhwas sekalian, kita sambungkan dengan surah Al-Ahqaf. Ayatnya ayat 15. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan hendaknya manusia itu bersikap baik, birrul walidain, kepada kedua ibu bapaknya, biwalidayhi. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kenapa? Karena ibu ini sudah mengandung dengan susah payah, melahirkannya juga dengan susah payah, toh nyawa, toh pati, menyerahkan nyawa, menyerahkan mati. Wa wada'athu kurha wa fisaluhu salasuna syahra. Kemudian menyapih kita sesudah 30 hari. Maaf, 30 bulan. Salasuna syahra. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai dengan ketika seorang anak itu sampai pada usia kuat. Wa balagha arba'ina sanah, kemudian mencapai umur 40 tahun. Qala, maka mestinya
orang atau kita yang sudah sampai pada usia 40 tahun itu, doanya adalah begini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sama dengan surah An-Naml ayat 19 tadi. Ya Allah, bisikkanlah, ilhamkanlah kepadaku kekuatan untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Kemudian memohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk beramal baik, an a'mala sholihan secara pribadi. Akan tetapi lanjutan dari ayat ini adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi orang yang sudah berusia 40 tahun, ini adalah puncak usia, ini adalah 40 tahun. Karena kekuatan sebelum 40 tahun itu naik. Tapi nanti sesudah 40 tahun ke atas, maka itu ada declining, ada penurunan di sana. Seolah-olah Allah mengatakan, senang-senangmu sudah, masa mudamu sudahlah, itu sudah selesai. Maka doamu sekarang adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, kesalihan individu pasti itu modal. Yang berikutnya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Wahai ya Allah, islahkanlah, perbaikilah keluargaku. Jadi yang sudah berumur 40 tahun ke atas itu berpikirnya sudah keluargaku. Mohon maaf, sudah tidak mencari jati diri lagi. Jati dirinya sudah selesai, jati dirinya sudah didapat. Yang tinggal apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika. Yang kedua, wahai ya Allah, sungguh aku ingin balik, aku ingin pulang kepada Allah. Perjalananku sampai 40 tahun ini sudah jauh. Sentrifugalnya sudah jauh. Aku sekarang ingin kembali. Maka inilah esensi dari Ramadan. Ketika kita diajari oleh Rasulullah, diajari oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk bertaubat, beristighfar, pulang kepada Allah. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan sungguh bahwa aku ini tergolong, aku ingin masuk ke dalam kelompok orang-orang yang berserah diri. Berserah diri dalam ketaatan yang penuh kepada ajaran Rasulullah, kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan memberikan jaminan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi sesudah bulan Ramadan ini selesai, ikhwah sekalian, yang perlu kita garis bawahi dari dua ayat ini adalah yang pertama adalah as-salihul fardi, kesalihan individu kita. Doa kita, Quran kita, salat kita, puasa kita, one day one juice kita, doa-doa kita, amal laku, akhlak kita secara pribadi, secara individu. Yang kedua adalah as-salihul ijtimai. As-salahul fardi, as-salahul ijtimai, kesalihan sosial. Ikhwah sekalian, ini tampaknya yang perlu kita bina bersama-sama. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya dakwah, yang namanya kebenaran selalu saja akan ada tantangan. Selalu akan ada musuh. Dan musuh itu adalah musuh Allah, musuh umat Islam. Selalu, di mana-mana, kapanpun. Maka kita sangat membutuhkan as-salahul ijtimai. Kemudian yang berikutnya adalah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kepada kita untuk melakukan birrul walidain. Mari bersama-sama, bagi kita, saya sendiri, bagi kedua orang tua yang sudah meninggal, kedua orang tua dari mertua, kedua orang tua yang sudah meninggal, tentu kita selalu berdoa sesudah habis sholat.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ini sebagai bakti kita, sebagai birrul walidain. Tentunya sahabat-sahabat yang dulu pernah dirintis oleh almarhum, almarhumah, tentu kita akan teruskan birrul walidain. Yang keempat adalah al-umur al-ahliyah, yaitu perkara-perkara yang ada hubungannya dengan keluarga. Di dalam surat At-Tahrim kita semua sudah sering mendengar ayat ini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluarga kita. Keluargamu dari apa? Dirimu. Qu anfusakum. Jaga dirimu. Dan keluargamu dari apa? Dari siksa neraka. Ini al-umur al-ahliyah yang nomor 4. Yang nomor berikutnya, yang kelima adalah at-taubah ilallah. Bertaubat selalu kepada Allah. Taubat artinya pulang. Pulang kepada Allah. Jika ada perkara yang rumit, kita kembalikan kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Saya pernah menggambarkan bahwa sentrifugal adalah titik menjauhnya, gerakan menjauh dari titik sentrum. Itu namanya sentrifugal. Semakin orang jauh meninggalkan titik sentrum, maka ketika dia harus kembali, maka itu akan semakin sulit, akan semakin berat. Saya akan berikan contoh. Dulu ketika ibu bapak, saudara sekalian, ketika masih di lingkaran Ka'bah, kita masih bisa bertawaf, kita masih Masya Allah di sana, Qur'annya, sholatnya terjaga betul. Tapi nanti begitu pulang menuju tanah air, mulai meninggalkan, gerakan meninggalkan ini namanya sentrifugal. Semakin seseorang itu jauh melenceng dari kehidupan agama, dari tuntunan Allah, maka sentrifugalnya akan semakin berat, akan semakin jauh. Akibatnya apa? Sentripetalnya ini akan semakin berat dilakukan. Oleh karena itu zikir pagi, zikir sore, ini bismillah kita amalkan dalam rangka apa? Dalam rangka yang kelima adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan agar ketaatan kita selama bulan Ramadan ini kita jaga. Inilah artikulasi, realisasi dari apa yang disebutkan di akhir ayat surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Wa inni minal muslimin, dan sungguh bahwa kami ingin ya Allah, masukkanlah aku, kami, kawan-kawan kami, saudara-saudara kami ini menjadi orang-orang yang muslim, orang-orang yang taat sepenuhnya kepadamu, kepada tuntunan nabimu, rasulmu, rasul pilihanmu. Demikian jamaah ikhwah sekalian, inti besarnya adalah sesudah kita selesai dari bulan Ramadan ini, yang berikutnya adalah kita lakukan sesuatu secara individu, secara berjamaah. Syukur kita bisa tetap membina kebersamaan kita ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Demikian harapan dari kami, dari kita semua. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.